Halo semuanya, kembali lagi di Bincang Santai. Setelah sekian lama, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi, bareng narasumber pastinya. Tapi sebelum itu, izinin gue untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, nama gue Rahma. Gue adalah alumni dari D3 MAIS Universitas Trisakti Angkatan 2019. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, di samping gue nih udah ada narasumbernya nih. Halo Alfi. Halo Rahma. Boleh dong Pi kenalan diri terlebih dahulu biar teman-teman tahu nih Alfi siapa. Perkenalkan, nama gue Elvi Anastasia Trivania dari alumni MAIS 2019. Kalau boleh tahu nih, Alfi apa kabar sih sekarang? Alhamdulillah baik Rahma. Oke, terus kesibukannya apa nih kalau boleh tahu? Kesibukan gue sekarang itu lagi ikut freelance aja sih di perusahaan IO gitu. Oke, jadi tuh pada hari ini kita akan membahas tentang magang sekaligus pembuatan tugas akhir. Boleh dong Pi di sharing-sharing pengalaman-pengalaman waktu magang serta pembuatan tugas akhir. Boleh dong? Boleh banget. Oke, pertanyaan yang pertama adalah kalau boleh tahu nih, Alfi tuh magang di mana sih Pi? Waktu itu gue magang di Zantisha Organizer. Itu perusahaan event organizer sama wedding organizer. Jadi dia merancang terkait event, seminar, talk show seperti itu ya Pi. Berarti nggak cuma seminar tapi juga ada wedding-weddingnya. Iya, gitu. Oke. Kalau boleh tahu juga, kenapa sih Alfi memilih Zantisha sebagai acuan untuk bekerja atau magang di situ? Karena waktu itu pertama kalinya dapat Zantisha itu kan sendiri juga kan. Terus lebih ke salah satunya Zantisha itu yang keterima lah gitu. Interview buat magang di situ. Terus keterima gitu aja. Berarti nyarinya pure sendiri tanpa bantuan. Kalau gue boleh sharing juga, gue juga waktu itu sempet mencari magang tuh sempet sendiri. Tapi karena udah stres banget, jadi yaudahlah minta tolong bantuan dari prodi sendiri dan dari dosen juga. Alhamdulillah keterima di PT Loka. Terus pastikan waktu Alfi bekerja ataupun magang pasti kayak punya first impressionnya nih Pi, atau kesan awalnya. Kalau boleh tahu apa sih Pi kesan awal waktu pertama kali masuk? Awalnya kayak kaget juga, udah di posisi sekarang udah magang-magang juga. Terus first impression ketemu di magang di Zantisha itu karena kan itu perusahaan IO yang baru banget terjun. Terus jadi kayak karyawannya masih dikit, jadi ya kaget aja kok dikit banget kayak gitu doang sih. Sama eventnya juga masih sedikit pada saat itu awal-awal. Oh jadi dia bener-bener yang baru terjun langsung di dunia MAIS dan akhirnya lo yang masuk gitu ya. Iya, tapi gitu. Dari situ kayak ngerasa ini nggak sih Pi, kayak walaupun dia baru tapi udah bener-bener ini nggak sih kayak terprogres gitu nggak sih perusahaannya? Iya, cuman dikit sih eventnya pada saat itu. Awal mulanya tuh masih dikit banget. Jadi makanya masih merancang terus gitu. Pada saat itu lagi masih ngerancang tapi lagi progres aja sih. Kalau misalnya gue boleh tahu event pertama maksudnya kalau yang lu tahu aja gitu, event yang paling yang paling berkesan tapi bukan lu yang jalanin gitu, tapi dari Zantisha sendiri. Waktu itu sih pertama kali ngelihat Zantisha itu pernah nyusun seminar. Itu seminarnya itu hybrid, jadi online offline gitu. Nah itu ngelihatnya kayak bisa nih magang di situ karena kan sesuai juga sama jurusan kan. Terus sebelumnya juga pengalamannya juga pernah kan seminar online offline kayak gitu. Oke, terus waktu awal masuk ke Zantisha, Alfi ini dapat posisi atau jobnya itu sebagai apa dan tugasnya itu apa aja? Waktu itu awal mulanya keterima di situ tuh awalnya admin internship, tapi
kesini-sini itu disuruh dipercaya jadi event planner sama ownernya, keren banget. karena kan tugas akhir butuh buat tugas akhir kan. Iya. Jadi ya udah nge-planner acara, ngerancang acara. Awalnya kan tadi aku sempat admin kan. Admin itu aku yang ngurusin persyaratan perusahaan aja sih, berkas-berkas perusahaan, dokumen-dokumen kayak gitu. Terus kesini-sini ya udah iniin event aja, ngerancang event. Tapi seru nggak sih? Tapi campur-campur juga. Oh gitu. Tapi seru nggak magang di sana gitu? Seru sih, karena temennya walaupun dikit, enak apa kayak ya sering ngobrol-ngobrol juga, buat event juga bareng-bareng kayak gitu. Oh gitu, oke. Terus kan kita selama kuliah nih Pi, pasti kan secara nggak langsung itu bisa kita terapin waktu kita bekerja ataupun magang. Kira-kira menurut Alfi tuh ada nggak sih pelajaran atau mata kuliah selama kita belajar di MICE itu? Ada banyak. Salah satunya apa Pi kalau boleh tahu? Ngerancang event tadi, perencanaan event. Ya. Oke. Terus ada juga sponsorship masuk. Terus sama budgeting masuk juga. Oke, berarti secara nggak langsung kita kayak bener-bener dari awal diajarin secara teori, setelah itu kita mempraktikannya langsung di lapangan. Oke, terus ada nggak sih Pi, ini pengalaman pribadi ya, waktu magang, ada nggak sih pengalaman yang paling banget berkesan waktu Alfi selama magang ataupun menjalankan event? Waktu di magang itu kan aku sempat jadi ketua pelaksanaan yang aku ngerancang event itu. Iya. Terus nah itu aku pertama kali pertama kali ngomong di depan orang banyak, jadi pembukaan, jadi ketua pelaksana. Itu benar-benar kayak ya deg-degan, terus pertama kali banget. Itu benar-benar apa tadi first impression pertamanya. Berarti secara nggak langsung walaupun Alfi kayak anak magang nih, tapi diajarin secara soft skill, hard skill, jadi kayak untuk di depan umum tuh jadi ngerasa kayak lebih pede gitu kan ya Pi. Oke, terus kayak misalnya soft skill sendiri tuh untuk freelance yang sekarang tuh kepakai banget nggak sih Pi? Kayak yang udah diajarin di waktu magang? Kepake banget. Kayak udah tertata gitu ya. Oke. Terus selain itu kan, selain kita mendapatkan mata kuliah PKL atau magang di semester 6, kita juga mendapatkan salah satu untuk persyaratan kelulusan ya Pi. Salah satunya adalah pembuatan tugas akhir. Nah itu gimana sih Pi perasaan Alfi waktu tahu nih, cepet banget udah semester 6, terus udah mana harus magang, udah harus nyusun TA, itu ada kayak kagetnya nggak sih Pi? Ada banget. Kayak kok cepet banget, udah semester 6 kayak gitu, terus tiba-tiba udah nyusun aja. Padahal baru kemarin maba kan, terus karena kan nggak berasa juga, kita kan awal mula offline, maba-maba offline. Bener. Terus pas udah semester 2 sampai 5 itu online, jadi nggak berasa tiba-tiba udah lulus, terus juga mau lulus. Sidang kita offline, jadi kayak zigzag gitu ya. Jadi nggak berasa banget kan? Iya bener banget Pi. Jadi kita kerasanya jadi kayak interaksinya lebih banyak di online gitu kan. Kan ketemu teman-teman juga kan, lu yang lain-lain itu kan seringnya online kan. Iya bener. Jarang ketemu langsung kan. Nah itu nyambung banget Tipi sama proses pembuatan tugas akhir. Berarti kan secara nggak langsung via online dong. Kalau lu sendiri via online apa offline waktu bimbingan itu? Offline. Waktu itu sebelumnya gue juga pembimbingnya tuh kan Bu Ega. Jadi udah pasti kalau sama Bu Ega offline terus kan. Gitu. Jadi enak sih, offline tuh lebih enak ketimbang online kan. Kalau online tuh ya kurang ngerti. Kalau offline kan benar-benar dikasih tahu nih salahnya, revisinya apa tuh kalau offline gitu. Terus kayak pengalaman waktu selama dibimbing Bu Ega tuh apa sih Pi yang paling lu inget banget? Ingatnya itu kalau Bu Ega itu lebih ke nge-push TA-nya, nyusunnya ayo cepat kalau emang mau lulus. Perkataan Bu Ega gitu.
ayo cepat mau lulus gak kayak gitu, udah gitu doang sih. Terus sama kayak ini harus benar gitu-gitu aja, itu mah sama aja kayak dosen-dosen dosen lain. biasa gitu ya. Oke. Terus selain yang tadi pengalaman-pengalaman, ada nggak sih kayak kendala selama penyusunan tugas akhir kayak kok susah banget, kayak ngehambat banget, ada nggak sih Pi ceritanya? Ada banget. Oke, kalau boleh tahu apa nih Pi? Boleh dong diceritain. Kalau apa ya, kendalanya itu dari kita sendiri yang salah, nunda-nunda. Oke. Kan harusnya kan tugas akhir itu dikasih waktu nyusunnya itu 3,5 bulan apa. Tapi gue waktu itu nyusunnya itu malah 2 bulan, baru 2 bulan. Berarti kan mepet banget. 2 bulan sebelum sidang atau 2 bulan sebelum pendaftaran sidang. Oh, ya Allah, itu kayak mepet banget. Ya, kan sama Anda sendiri. Iya. Bener sih. Kalau misalkan gue boleh sharing nih Pi, dikit tapi ya. Jadi waktu gue menyusun tugas akhir sendiri pun gue juga sempat menunda sih sebulan, dan itu hampir kayak dospem gue sendiri kayak nanya, ini anak serius gak sih buat nyusun gitu loh. Sama. Berarti nggak jawabin ya, tapi secara langsung anak kita emang agak-agak ya. Nunda-nunda ya. Nunda. Tapi emang kebanyakan gitu nggak sih Pi? Kayak kita udah terlalu nge-spare waktu, udah terlalu santai, kayak dikasih revisi dikit tuh kayak ya udahlah. Ya udah gitu. nanti aja ya, itu kayak kebanyakan nunda. Keburu gitu, tapi padahal jadi, kita enggak gitu. Iya, pas udah akhir-akhir kan jadi hektik sendiri kan. Ya udah salah sendiri. Bener. Bahkan kita waktu nyusun aja tuh sampai kayak nginep di rumah Alfi berhari-hari. Bolak-balik kampus hari juga. 2 hari. 2 hari kita nginep, dan itu ya Allah. Kalau gue juga boleh sedikit lagi cerita. Waktu itu Hamin beberapa jam pendaftaran sidang mau ditutup, itu gue masih revisi oleh dospem gue sendiri, dan bertumpah darah untuk menangis. Banget. Karena itu benar masih revisi kan, Mak? Iya. Masih salah banget banyak, dan ya udah yang penting daftar aja, padahal itu revisi masih ada. Iya, soalnya kita juga udah nge-planning ke masing-masing dari kita kan, untuk tujuan kita nginep itu untuk kelarin PT bareng, kelarin bareng, dan ya udah daftarin bareng-bareng, tapi ternyata tidak. Ternyata gue masih harus revisi, dan akhirnya PPT kita buat Hamin beberapa jam untuk mau sidang ya. Iya. Enggak, Amin mau sidang dong. Iya bener-bener. Tapi lebih bener-bener malamnya nggak sih bikin PPT, besok sidang malamnya bikin PPT. Mantap. Kita baru selesai jam 3 pagi atau kayak mau menjelang subuh, kita baru selesai untuk bikin PPT, kayak ini bener gak ya? Tapi masih revisi juga pas sidang. Dan itu kayak masih kayak gak yakin untuk diri sendiri gitu loh. Apa sih yang kurang? Bener. Tapi kebetulan waktu pas gue PPT alhamdulillah dibantu sama Bu Ega juga buat kayak ini ada revisi nggak yang masukin ini. Alhamdulillah sih agak ya lumayan membantu banget. Jadi nggak perlu banyak-banyak revisi lah. Walaupun ada kehektikan yang padahal kita yang buat sendiri, bukan dari dospem sendiri, padahal kan udah kayak reminder kayak udah cepetan ngerjainnya gitu. Kalau pengen bener-bener lulus tepat waktu. Iya, cuman itu doang sih nge-pushnya karena kita sendiri yang nunda kan dari awal. Bener banget. Itu sih jadi momen. Tapi buat nanti semuanya jangan nunda, itu aja. Tapi itu yang paling keinget banget tau, Terus juga apa sih yang akhirnya yang jadi kayak motivasi untuk Alfi tuh, oke, TA harus selesai tepat waktu dan sidang juga tepat waktu, apa sih Pi kalau boleh tahu? Pertama, biar nggak nambah-nambah biaya lagi, terus nggak malu juga kan, kenapa harus telat-telat, terus ya intinya lebih ke jangan sampai beban lagi ke orang tua lah gitu. Nambah biaya kan lumayan, terus nambah waktu kayak nambah waktu lagi ribet lah, mendingan kayak yaudah kelarin selaginya bisa lanjutin aja. Bener gitu. Sih, bener banget, apalagi kan ibaratnya ini kayak udah step terakhir, kayak kita harus nunggu apa lagi gitu. Masa nyerah di tengah jalan kan bener, mungkin. Kayak ketunda itu kayak nggak enak juga sih. Nggak enak diri kita juga, nggak enak di dosennya juga, kok dia lagi yang kita ketemuin gitu. Malu gak sih? Malu ketemu-temunya dia lagi. Bener banget. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai nunda-nunda ya. Terus oke, terakhir banget nih Pi. Terakhir kita nggak terasa banget untuk ngobrol-ngobrol. Ada nggak sih Pi kayak tips and trick, apalagi nih momennya pas banget junior kita lagi magang serta proses penyusunan tugas akhir, kayak motivasinya untuk mereka sama halnya kita lah, kayak jangan sampai nunda atau gimana gitu. Ada nggak sih motivasinya Pi?
Ada. Apa Pi? Pertama kalau buat TA-nya Mm-mm. itu satu tadi, jangan nunda. Kalau emang udah diumumin nih dospemnya siapa gitu, langsung aja kerjain dan tanya, bimbing terus, dikejar terus dosennya, jangan sampai nyerah. Kalau misalkan apa namanya ditunda-tunda lagi, nanti lo sendiri yang apa namanya Akhirnya pusing sendiri. nyesel, bener nyesel banget kan Nyesel kalau dan udah pusing. diketunda tuh kayak ya coba gue sebelumnya nggak nunda-nunda ya, jadi kan pusing juga, udah mepet-mepet sama pendaftaran sidang ya kan, terus jadi ya pokoknya intinya mah jangan kedemenan mepet-mepet lah gitu. Iya benar. Jadi selain dari kitanya juga, selain untuk kayak jangan nunda, kita juga harus kayak deketin dospemnya nggak sih? Iya, betul. Biar kayak diberi kemudahan lah ibaratnya, biar kayak revisi itu nggak yang terlalu susah-susah banget. Jadi kita kayak lebih banyak interaksi sama dospem gitu. Apalagi dospem itu pengennya kita yang Aktif. cari, Kita yang aktif. juga. Jadi bukan dospem yang mencari kita gitu. Iya. Itu juga jadi poin plus nggak sih Pi, pada Iya, saat sidang? sama kalau misalkan kita pelajaran juga sih dari teman-teman kita yang bermasalah juga waktu pas mau tugas akhir kan, itu kan makanya apa ya, karena dia jarang kontekan sama dospemnya tuh, itu jadi dianya kayak kehambat, ngerasa kayak bisa nih bab 1, bab 2 gitu digabungin. Nah itu jadi apa ya, dospem kan nggak ngerti ya masa lu harus jug-jugan dua bab itu langsung di ini, makanya harus satu bab ya terus-terusan aja ketemu dospem, walaupun lu nanti bakalan bilang bosen tapi kan ya lu mengerti walaupun banyak revisi nanti pada saat lo sidang juga apa namanya nggak ngangong gitu loh, kayak ya ngerti sama isi lo karena ya lu dibimbing terus sama dospem kayak gitu. Berarti waktu kita balik ke bimbingan ya, berarti waktu bimbingan itu apa ya, kayak Alfi sendiri yang mencari Bu Ega di mana gitu. Ya waktu itu apa ya namanya ya, Alfi karena telat kan yang tadi. Terus jadi ngomong sama Bu Ega kalau eventnya itu baru ada bulan sekian kayak gitu. Jadi Bu Ega juga ya kalau bisa ini dulu lah, awal-awal dulu yang nggak terlalu konsepnya dulu, apa nih topik dari TA kamu kayak gitu. Bu Ega tuh waktu itu awal-awal kayak gitu. Terus makin kesini ya udah nyicil-nyicil aja sih, harusnya sih dari awal nyicil ya, tapi karena karena pas magang tuh kan jadi bawaannya kayak mager gak sih? Ya kan mah bener awal-awal kalau sambil nyusun terus magang tuh pasti bawaannya tuh kayak udah balik magang kayak adah capek gitu. Yaudah di rumah aja, kita lama-lama ketunda kayak gitu. Pasti sih. Bener banget sih. Nah itu jangan sampai kayak kalau bisa kalau lagi free di kantor ya lu sambil nyusun dikit-dikit gitu, walaupun pusing-pusing juga kalau ya walaupun pusing-pusing juga ya tetap disusun. Bahkan waktu itu kita juga sambil ada mata kuliah tambahan ya Pi. Iya jadi pusingnya double. iya benar. Yang ada tugas, yang magang juga, nyusun juga lumayan gitu. Wah keren banget ya, jadi pengalaman-pengalaman yang udah Alfi sharing terkait magang ataupun proses penyusunan tugas akhir tuh ternyata nggak yang dibilang nggak mudah, dibilang susah juga nggak susah kalau gitu ya. kita bisa jalanin sebenarnya bisa. Bener, gitu tapi jadi, ya sabar jalanin aja. Bener. terima itu udah jadi konsekuensi kita sebagai mahasiswa untuk lulus seperti itu. Betul. Jadi buat teman-teman semua itu tadi adalah sharing dari Alfi gitu. Keren banget ya pengalaman Alfi. Jadi Alfi terima kasih banyak udah sharing-sharing, udah berbagi pengalamannya. Dan semoga Alfi kedepannya bisa lebih sukses untuk di pekerjaannya maupun di hal lainnya. Dan buat teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jadi semuanya terima kasih dan sampai jumpa di bincang santai selanjutnya. Bye.